resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour that confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad, let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Masih dalam masa berkabung, Premier League bisa libur sampai sebulan penuh. Pecinta Premier League di seluruh dunia, termasuk Indonesia, kini harus bersedih. Pasalnya, kompetisi yang mereka selalu nantikan mengalami penundaan di pekan ke-7 menyusul wafatnya Ratu Elizabeth II. Hingga kini, Premier League belum menentukan jadwal pengganti dari laga-laga pekan ke-7 ini. Bahkan, kabar mengklaim bahwa pertandingan pekan ke-8 juga berpotensi ditunda. Potensi penundaan pekan ke-8 ini muncul karena pemakaman Ratu Elizabeth II rencananya akan digelar pada minggu mendatang. Hari itu tentu berbarengan dengan beberapa pertandingan. Jika sampai pekan ke-8 juga ditunda, maka dipastikan Premier League bakal absen untuk sementara hingga sebulan ke depan. Hal ini karena di 2 pekan selanjutnya sudah dipastikan libur akibat adanya jeda internasional. Warganet di media sosial Twitter pun memberikan beragam reaksi terhadap kabar ini. Berikut beberapa di antaranya. Wah, ada-ada saja ya memang reaksi kocak pecinta Premier League tanah air ini. Lagi on fire, trio Gabriel Arsenal malah diabaikan pelatih timnas Brazil Tite. Pelatih tim nasional Brazil Tite telah mengumumkan 26 pemain yang bakal membela negaranya untuk pertandingan persahabatan di akhir bulan ini. Dengan Seleção bakal menghadapi Ghana dan Tunisia. Dan yang menjadi sorotan adalah tidak adanya nama trio Gabriel Arsenal dalam skuad terbaru Brazil, yakni Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes, dan Gabriel Martinelli, yang mana ketiganya sedang dalam permainan terbaik mereka bersama Meriam London. Padahal ketiga pemain tersebut merupakan bagian dari skuad Brazil untuk laga persahabatan melawan Korea Selatan dan Jepang pada bulan Juni lalu, meskipun Magalhaes pada akhirnya tidak bermain karena mengalami cedera. Keputusan Tite jelas mengundang banyak pertanyaan, mengingat penampilan mereka, khususnya Gabjas dan Martinelli, sangat gemilang bersama Meriam London. 2 penyerang tersebut secara total telah mencatatkan 6 gol di Liga Premier dan berhasil membawa Arsenal memuncaki klasemen Liga Premier dengan raihan 15 poin. Ditanya soal keputusannya tidak membawa nama Gabjas di skuadnya kali ini, dikutip dari Metro, Tite mengatakan, Gabriel Jesus khususnya sedang bersenang-senang dan juga dalam pertimbangan. Ya, tentu saja, pemanggilan ini berfungsi sebagai peluang bagi pemain lain, serta pemain lain dalam konteks yang sama, mengenai jumlah penyerang. Sepak bola adalah tentang menciptakan peluang dan mencetak gol dan membuat pertahanan yang solid. Jika Anda tidak memiliki karakteristik ini, Anda akan kalah. Titik keseimbangan ini sangat sulit dalam sebuah tim dan kami sedang mencarinya. Jumlah penyerang ini tidak akan ditentukan. Fleksibilitas atlet juga merupakan bagian yang penting. Pemain Shakhtar ini ngebet banget gabung Arsenal. Mykhailo Mudryk bicara soal masa depannya. Dia mengaku sangat mau menjadi pemain Arsenal. Mykhailo Mudryk memulai perjalanan di Liga Champions musim ini dengan sangat baik. Dia menyumbang 1 gol saat Shakhtar mengalami RB Leipzig 4-1 di Jerman. Selepas laga, Mykhailo Mudryk berbicara kepada CBS soal potensi ke Arsenal. Pemain yang beroperasi di sisi winger kiri ini menyebut Meriam London adalah tim yang bagus. Saya pikir setiap pemain bermimpi tentang Premier League. Sulit untuk mengatakan, tetapi Arsenal adalah tim yang sangat bagus, pelatih yang sangat bagus. Saya suka cara mereka bermain, kata Mykhailo Mudryk.
Dari pihak saya tidak bisa mengatakan tidak, tapi transfer bukan hanya keputusan saya, sambungnya. Arsenal sempat dikabarkan sudah tertarik untuk mendatangkan pemain asal Ukraina itu. The Gunners disebut-sebut mengajukan 26 pounds namun ditolak oleh Shakhtar. Arsenal mengubah pikiran di kesempatan berikutnya untuk bisa mendapatkan Mikhail Mudryk yang masih berusia 21 tahun. Arsenal bersedia membayarnya 43 juta pound seperti yang diminta oleh Donetsk. Pada akhirnya transfer tidak pernah terjadi. Bintang Wolfsburg Jonas Wind dambakan bermain untuk Arsenal. Jonas Wind mengaku dirinya ingin bermain untuk klub favoritnya Arsenal di masa depan saat dia ingin pindah ke Liga Premier Inggris. Apa yang terjadi? Striker Denmark Wind mengungkapkan bahwa pindah ke Arsenal akan menjadi impiannya karena pemain berusia 23 tahun itu menatap masa depan. Ia menggambarkan Liga Premier sebagai liga terbaik di dunia dan menyebut The Gunners adalah klub favoritnya. Apa yang dia katakan? Berbicara kepada bullynews.com, Win berkata, "Jika kita melihat ke masa depan, Arsenal akan menjadi tujuan impian bagi saya karena selalu menjadi klub favorit saya. Secara umum, saya pikir Liga Premier adalah liga terbaik di dunia dan akan menyenangkan bermain di sana. Tapi seperti yang saya katakan, bukan itu yang saya fokuskan saat ini. Saya baik-baik saja di sini di Wolfsburg. Ini adalah klub yang bagus untuk saya dan Bundesliga adalah liga yang bagus untuk dimainkan." Apakah Arsenal akan secara aktif melihat perekrutan Win masih dipertanyakan? The Gunners memiliki Gabriel Jesus sebagai striker utama mereka. Meski dengan penyerang Wolfsburg berdiri, dia pasti akan menawarkan sesuatu yang berbeda dengan opsi yang dimiliki Mikel Arteta saat ini dalam serangan dan bisa menjadi opsi cadangan yang tepat. Apa selanjutnya untuk Win? Win perlu memainkan permainan angka-angka. Setelah pulih dari cedera, dia harus berada di jalur gawang untuk menarik perhatian klub-klub top Eropa. Dan dengan Piala Dunia dalam horizon, dia akan memiliki jendela belanja pamungkas untuk memamerkan bakatnya. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, The Gunners. Bye-bye.